Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfan Hidayat dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi di sini teman-teman saya akan membahas mengenai manajemen risiko dalam menghadapi perekonomian. Mungkin dari teman-teman belum memahami apa itu manajemen risiko. Jadi di sini teman-teman, mengapa manajemen risiko itu penting? Yang pertama, dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, manajemen risiko itu sangat menjadi penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis atau menimbulkan kerugian finansial. Jadi inflasi yang tidak terduga, perubahan suku bunga atau jatuhnya pasar dalam dengan cepat berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis karena ketidakstabilan perekonomian dalam suatu perusahaan. Kemudian, kenapa dalam manajemen risiko itu harus ada asuransi? Kenapa pentingnya asuransi dalam manajemen risiko? Yang pertama, Anda bisa lihat di sini ada 50% dan 60%. Jadi, perusahaan dapat mengalihkan sebagian risiko keuangannya yang signifikan kepada pihak ketiga. Yang asuransi itu melalui asuransi yang berperan penting dalam manajemen risiko. Kemudian, asuransi juga itu merupakan sumber ketenangan pikiran bagi manajemen dan pemangku kepentingan karena mengurangi ketidakpastian dalam operasional bisnis. Selanjutnya, identifikasi risiko ekonomi. Jadi mungkin teman-teman bisa dilihat di slide ini, identifikasi risiko ekonomi itu merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas. Yang pertama apa? Daya beli konsumen dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang berlebihan. Yang kedua, fluktuasi suku bunga dapat berdampak pada biaya pinjaman dan investasi sehingga mengakibatkan penurunan likuiditas perusahaan dan keuangan. Terus yang ketiga teman-teman, iklim usaha dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perubahan peraturan atau ketidakstabilan politik terutama di industri yang memiliki peraturan yang ketat. Selanjutnya di sini kepemimpinan dalam manajemen risiko. Kenapa harus ada kepemimpinan teman-teman? Jadi kita bisa lihat bahwa visi dan strategi yang jelas untuk manajemen risiko dalam organisasi ditetapkan oleh para pemimpin yang relatif mereka memastikan bahwa manajemen risiko itu dapat disertakan. Yang kemudian yang kedua, pemimpin bertanggung jawab untuk membangun budaya risiko yang positif dan organisis di mana setiap karyawan memahami pentingnya manajemen risiko. Jadi perlu Anda ketahui bahwa manajemen risiko sangatlah penting. Kemudian bisa dilihat dari tabel yang di atas teman-teman untuk mengukur dampak dan probabilitas. Kemudian bisa dilihat di sini seri 1 dan seri 2. Seri biru itu adalah seri 1, yang warna kuning adalah seri 2. Kemudian kita bahas tentang series yang 2 itu warna kuning adalah gangguan kerusakan dan keterlambatan pengiriman dapat disebabkan oleh risiko yang berdampak pada operasional perusahaan. Kemudian yang warna biru adalah dampak jangka panjang akan sulit diperbaiki jika reputasi perusahaan rusak, termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor. Kemudian yang ketiga, suatu perusahaan mungkin terpaksa mengubah strateginya karena adanya risiko yang berdampak signifikan. Jadi kita bisa lihat bahwa item 1, item 2, dan item 3 yang paling berdampak itu adalah yang ketiga. Kemudian kita lanjut teman-teman, manajemen risiko yang berhasil. Kenapa manajemen risiko ada yang berhasil? Jadi sektor teknologi menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan global yang beroperasi secara global itu berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan. Gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mendistribusikan sumber pendapatan perusahaan, memperluas portofolio produk dan pasarnya karena operasi mereka tersebar di berbagai negara, menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Kemudian lanjut teman-teman di strategi mitigasi risiko. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis ke berbagai aset, pasar, dan produk. Dengan menghindari
penipisan salah satu sumber pendapatan atau investasi. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat melindungi dirinya dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan atau perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai, kontrak berjangka dan instrumen keuangan lainnya itu digunakan dalam proses ini, dalam strategi mitigasi risiko. Kemudian yang ketiga, pengalihan risiko kepada pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi merupakan bagian dari asuransi yang merupakan strategi manajemen risiko. Perusahaan ini mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti. Jadi dalam manajemen risiko itu teman-teman, pentingnya adanya asuransi syariah. Kemudian kita lanjut di tahap terakhir teman-teman, adalah kesimpulan dari presentasi saya ini. Jadi diakhiri ini dengan menyoroti pentingnya bagaimana itu manajemen risiko dalam mengelola gejolak ancaman perekonomian. Agar efektif dalam manajemen risiko, organisasi harus secara produktif untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengolah risiko melalui strategi seperti yang tadi, yang disertifikasi, lindung nilai, dan asuransi dengan membangun budaya risiko yang positif, komunikasi yang jelas, dan kolaborasi lintas yang disiplin. Dan saya akhiri teman-teman dari presentasi saya tentang manajemen risiko dalam perekonomian. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.